Terorisme adalah kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Satu peristiwa di luar negeri akan bisa berdampak di negara lain. Ada teori yang sering disebut extended territory theory, mengatakan bahwa suatu aksi teror di satu tempat akan direspon di tempat lain, tidak terbatas wilayah negara. Ada satu isu yang terjadi yang kemudian dimaknai dan dipersepsikan merugikan pihak lain dapat direspon, salah satunya dengan aksi teror. Apa yang terjadi di Paris itu menjadi pembelajaran tersendiri, bahwa kemudian berkembang di Wina, kemudian berkembang di negara lain. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, kita semua tahu terjadinya bom di rumah kedubes Filipina di Jalan Diponegoro 1 Agustus tahun 2000. Kemudian ada bom di selokan depan konsulat Filipina di Manado. Ternyata hasil penyelidikan yang kami lakukan ketika memeriksa tahanan teroris di Singapura dan Malaysia, terjawab bahwa itu adalah fatwa yang diberikan oleh Amir dari kelompok JI yang merupakan respon atas serangan militer Filipina terhadap kamp Abu Bakar milik JI di Mindanao Selatan. Demikian juga tindakan represif aparat militer di kawasan Rakhine State di Myanmar. Kelompok Rohingya, kelompok minoritas yang ditekan di sana, akan direspon oleh para simpatisannya atau kelompok-kelompok yang berafiliasi di negara lain dalam bentuk serangan. Di Jakarta terjadi ancaman serangan bom di Kedubes Myanmar. Terjadi serangan bom di Kuil Buddha Ekayana. Inilah yang selalu kita harus waspadai ketika ada isu di satu negara yang menyangkut isu-isu sensitif, maka kita harus mewaspadai kelompok-kelompok, pihak-pihak yang terafiliasi atau bersimpati di satu negara bisa melakukan aksinya sebagai bentuk balasan. Terlebih apabila kelompok-kelompok itu berafiliasi kepada jaringan besar seperti Al-Qaeda, ISIS, dan sebagainya. Ketika muncul fatwa dari pimpinan kelompok itu, maka akan diikuti oleh simpatisannya di seluruh negara yang ada di dunia ini, dan potensial akan terjadi kasus-kasus teror di negara-negara tersebut. Inilah yang menjadi kewaspadaan dan antisipasi, dan yang saya yakin teman-teman Densus sudah paham betul tentang pola-pola seperti ini, sehingga mereka melakukan berbagai upaya deteksi dini, langkah-langkah antisipasi untuk memantau pergerakan dan sebagainya, sehingga dapat dicegah aksi-aksi teror yang akan terjadi. Menyangkut penangkapan beberapa teroris belakangan ini, memang yang masih aktif kelompok jihad. Kemudian ada kelompok dari para Wijayanto, dulu tokoh JI, yang kemudian sempat menjadi Amir JI, yang menjadi buronan dari aparat keamanan dari tahun 2003, baru tertangkap tahun lalu. Dan ini suatu prestasi besar, karena apa? Ternyata dia sudah membangun jaringan di seluruh Indonesia dengan anggota sekitar 6.000 orang, dan mereka sudah mengelola organisasinya secara profesional, karena background dari para Wijayanto ini adalah orang bisnis, pernah kerja di 5 perusahaan, sehingga cara mencari dana pun tidak lagi dengan cara-cara yang dilakukan oleh kelompok lain, yaitu melakukan berbagai macam illegal bisnis. Kalau kelompok para Wijayanto justru dengan legal bisnis, duitnya
dicari dari hasil pengelolaan perkebunan, pertambangan, kemudian usaha-usaha lain. Inilah yang perlu diwaspadai karena apa? Masyarakat bisa kemudian kurang waspada atau bisa terkecoh karena memang terjadi satu perubahan pola baik dalam rekrutmen, baik dalam kaitan dengan latihan-latihan maupun dalam rangka pembinaan personilnya serta dalam rangka penggalangan dananya. Teman-teman Densus selalu memonitor khususnya sisa dari anggota yang belum tertangkap masih ada di lapangan, tapi saya yakin satu persatu pasti akan terdeteksi dan bisa